Di pohon rambutan itu saya melihat bayangan wanita yang duduk di pohon. Dia sambil ngeliatin saya. Udah saya langsung masuk, itu langsung saya langsung merinding, saya takut. Satu orang tapi ada bayangan satu yang di belakangnya besar tapi kan hitam gitu kan. Saya nggak tahu itu apa kan. Saya cuma ini mungkin perasaan atau gimana, itu pas lagi pesantren. Terus pas di rumah itu pas lagi parah-parahnya ya beneran saya lihat itu ada pocong. Saya merem, saya diem aja. Ada yang masukin kembang bunga lah ke mulut saya tuh. Saya disuruh makan, ya masih terasa pahit. Tapi kaki ke bawah udah nggak bisa gerak lah. Biasanya kalau saya kesurupan, saya udah ngomong sama teman, kalau saya mau minta beling jangan dikasih ya. Itu kan perut saya kan juga ada rasa sakit gitu kan. Dari dalamnya kan biasanya dikasihnya kan neon yang nggak terlalu bahaya kan gitu kan. Saya mainan kayak gitu, saya terjun ke itu, tapi kalau nggak ada yang membimbing takutnya saya salah jalan, jadinya syirik, jadinya sombong, takabur atau gimana kan. Jangan terlalu diperdalam ilmu gaib kayak gitu kan, takutnya malah menyesatkan kan kayak gitu. Itu kan udah saya takutnya yang cuma kayak gitu aja sih, takutnya cuma salah jalan gitu kan. Terus saya oh iya ya kan gitu kan, semakin dewasa kan kita semakin berpikir. Perkenalkan, nama saya Fathul Kirom, saya asal dari Banyu Putih. Pekerjaan saya karyawan pabrik. Awal 2007 saya masuk ke pesantren disuruh sama orang tua. Ya awalnya sih nggak ada niatan, kalau dari diri saya sendiri nggak ada niatan untuk buat ke pesantren, tapi dari orang tua memaksa buat ke pesantren. Terus di sana pas di pesantren, pas dari bulan puasa itu ada pelajaran yang namanya ngaji pasaran. Yang namanya ngaji pasaran tuh ya mempelajari kayak ilmu-ilmu yang kayak gitu, yang ilmu-ilmu gaib kayak gitulah. Terus saya jadi penasaran. Itu memang dipelajari seluruh santri atau santri yang mau aja yang mau? Ya emang seluruh santri, tapi kalau prakteknya itu hanya beberapa santri, nggak semuanya kan. Cuma ada 1 jam pelajaran yang mempelajari itu ya semua santri datang, ada kitabnya, itu disuruh beli kitabnya. Terus di situ diartikan lah, ada yang cara ngelihat makhluk gaib, cara apa-apa gitu kan, ada semua yang soal-soal yang ilmu-ilmu gaib kayak ilmu perdukunan lah gitu. Ya saya jadi itu penasaran yang namanya makhluk gaib itu kayak apa gitu. Awalnya sih penasaran. Terus saya minta tolong sama ustadz yang ngajar, Kang gimana caranya buat ngelihat makhluk gaib, saya cuma pengen ngelihat gitu. Terus saya diberi 1 catatan di situ, saya disuruh mempelajari itu, ada disuruh puasa apa ya, puasa mutih, puasa mate geni, puasa kayak gitulah. Berarti itu setiap ilmu itu cara untuk itunya berbeda ya, maksudnya puasanya mungkin berbeda atau pantangannya berbeda setiap? Ya kalau itu sih saya kurang tahu ya, tapi setahu saya kalau mau ngelihat kayak gitu kan disuruh kayak gitu mungkin sama saja. Mungkin kan awal pertamanya kan itu harus dibuka dulu gitu kan, kayak mata batinnya harus dibuka dulu kalau mau mempelajari ilmu-ilmu kayak gitu mungkin sama. Tapi kan maksud saya dulu kan mau diberi, cuma pengen lihat sekilas lah, nggak seterusnya. Terus kan saya diberi itu catatan, disuruh ngelakuin, ya saya lakuin. Pada awal 1 minggu 2 minggu ya belum ada efek sih. Maksudnya waktu itu disuruh ngapain waktu itu? disuruh puasa mutih, pate geni,
udah puasa itu dulu. Terus saya disuruh setelah sholat saya disuruh baca-baca, ada surat yang masih ingat sih, surat jin ya, ayatnya berapa lupa saya, ayat berapa itu surat jin gitu. Awal 1 minggu saya ngelakuin, kan puasa kan cuma 3 hari, tapi kan kalau bacanya itu kan harus terus setelah sholat gitu kan. 1 minggu 2 minggu belum terasa, itu yang minggu ketiganya baru terasa. Kalau seringlah ada yang lewat, ada yang ngelihat, terus di pojokan ada hitam-hitam gitu kan, tapi kan belum jelas katanya itu. Saya tanya sama ustadznya, ini kok udah kayak gini betul enggak gitu kan, katanya oh iya betul, jalanin aja terus gitu kan. Terus saya udah keluar dari pesantren, saya di pesantren cuma 1 tahun, saya keluar dari pesantren, terus saya berhenti ngelakuin selama 3 bulan. Terus itu yang surat-surat, iya, surat-surat. terus saya di rumah saya pengen ngelakuin lagi, ada masih penasaran kan, masih belum lihat yang jelas gitu kan. Di rumah saya ngelakuin lagi, terus udah tuh selama 1 minggu di rumah, malah langsung gamblang, kayak ngelihat kayak ada penunggunya beneran, ada orang tapi nggak tahu itu bener orang atau enggak, itu kan bener-bener kelihatan kayak gitu. Terus itu selama 1 bulan saya ya udah kayak mirip orang stres lah, saya takut keluar rumah beneran. Saya udah ada 3 bulan nggak berani keluar rumah, nggak berani keluar kamar pun saya nggak berani, itu ke WC pun saya dipaksain karena butuh kan gitu. Di situ saya belum berani ngomong sama orang tua selama 3 bulan itu. Terus 3 bulan yang terakhir saya ngomong sama orang tua, gimana ini caranya kayak gini. Terus ustadz yang dulunya ngajarin saya datang ke rumah kan, denger keadaan saya gitu kan. Gitu. Terus dia cerita ngomong, iya emang awalnya kayak gini, dia nggak bisa pengen lihat di sana, dibuka dulu, apa pengen nggak lihat, ditutup dulu kan, nggak bisa kayak gitu katanya si ustadz. Dia los aja, mau pagi siang malam ya, kalau ada ya lihat gitu. Kadang pas siang pun matahari masih cerah pun kadang lihat gitu. Kesalahannya ustadz, maunya saya kan cuma mau, niat saya cuma mau melihat sekilas, tapi diberi cara yang penglihatan seutuhnya, maksudnya katanya sih dibuka, itu batinnya itu dibuka terus, belum bisa, harusnya ditutup sama orang lain gitu. Terus saya si ustadznya sendiri pun mau nutup diri saya nggak bisa. Terus kayak cari orang-orang pinter, keluarga saya cari orang pinter kan, saya kelihatan kayak orang stres ya, mestinya kan keluarga kan kasihan kayak gitu kan, masih muda itu baru lulus sanawiyah udah kayak gitu kan, kasihan. Terus dicariin datang, nggak manggil, cuma langsung datang orangnya datang, cuma bilang ini yang ngobatin bukan saya tapi orang tua sendiri. Terus orangnya itu ambil air putih dari, kalau apa ya namanya, gentong tuh apa ya bahasa Jawanya kan, gentong, dari gentong tuh air putih dari gentong diberikan sama ibu saya disuruh bacain doa, udah doa apa aja yang penting anaknya sembuh kayak gitu. Terus didoain sama ibu saya disuruh minum. Setelah saya minum, saya disuruh wudhu, sholat. Setelah sholat udah saya nggak lihat lagi tuh, udah nggak lihat yang kayak gitu lagi lah, makhluk yang kayak gitu nggak bisa lihat, udah nggak bisa lihat lagi, udah itu. Momen pertama melihat itu apa yang dilihat dan perasaannya gimana waktu pertama kali melihat makhluk seperti itu? Pertama kali di pesantren atau di rumah ini? Kalau di pesantren yang pertama kali setelah belajar puasa dan itu. Kalau di pesantren sih itu masih cuma bayangan-bayangan ya, kadang kan nggak tahu itu bener atau enggaknya kan, saya nggak tahu. Masa kadang ada bayangan, terus kadang ada orang 1 orang tapi
ada bayangan satu yang di belakangnya besar tapi kan hitam gitu kan. Saya nggak tahu itu apa kan, saya cuma ini mungkin perasaan atau gimana. Itu pas lagi pesantren. Terus pas di rumah itu pas lagi parah-parahnya ya beneran saya lihat itu ada pocong. Pertama saya lihat sih pas lagi di rumah. Setelah saya baca, setelah sholat malam sekitar jam 12 malam, saya baca itu kayak tanda ya, genting tuh ada yang ngelempar, kayak ada yang ngelempar batu lah, tak 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 gitu 3 kali. Terdengar jelas. Iya, terdengar jelas 3 kali. Orang di rumah udah pada tidur semua, saya keluar kayak ada orang atau gimana kan, saya nggak tahu kan. Terus saya keluar, di luar rumah tuh, depan rumah saya itu kebun. Di situ ada pohon rambutan. Yaitu di pohon rambutan itu saya ngelihat bayangan wanita yang duduk di pohon. Dia sambil ngeliatin saya. Udah saya langsung masuk itu, saya langsung merinding, saya takut. Itu berarti bentuknya masih bayangan ya? Ya Sudah enggak ada wujud wujud wanita, saya lihat itu wanita rambut panjang, pakaian putih, muka cuma nggak jelas, tapi rambut sama badan kelihatan jelas gitulah. Saya langsung masuk. Udah saya bingung, nggak berani saya tidurnya pas pagi pun mau sholat subuh di kamar mandi, saya lihat orang hitam gede di pojokan kamar mandi saya, gede. Saya sampai teriak-teriak. Terus itu sampai saya wudhu dibantuin sama ibu saya pakai teko. Udah gimana caranya kamu wudhu lah, yang penting wudhu, sholat, terus tidur lagi gitu kan. Itu masih belum mau ngomong ada apa sama orang tua, masih belum berani ngomong. Setelah sholat subuh saya langsung tidur. Itu setelah bangun tidur saya pergi ke warung siang sekitar jam setengah 10. Saya mau beli mie lah buat sarapan. Di sana saya ngelihat perempuan ada yang ngikutin, yaitu ya saya lihat dari jauhan itu putih-putih, tapi setelah deket-deket kayak bentuknya kayak mirip pocong. Padahal itu siang hari ya? Siang hari, saya nggak berani, waduh gimana ini, kok kayak gini. Setelah itu saya masih bingung, saya kan ngomong sama teman, ini gimana gitu kan, sambil telepon sama teman kan. Nggak apa-apa, paling 1 hari 2 hari kan gitu, paling cuma perasaan gitu kan. Teman-teman masih bilangnya kayak gitu. Saya belum berani ngomong sama orang tua. Terus pas malamnya lagi teman saya telepon, Rom, ini motor saya mogok di deket kampung kamu gitu kan, tolongin dong gitu kan sebelum teman minta tolong kan saya tolongin pas malam-malam sekitar jam setengah 8 lah. Saya cari di pinggir jalan, dari jauhan saya kelihatan tuh katanya 2 orang, tapi kok ini kelihatan ada 3 orang, yang satu duduk di motor kan gitu kan. Saya deketin, ternyata di motornya itu putih-putih mirip pocong. Saya langsung ngebut lah gitu. Tapi teman saya lihat saya lewat. Saya pun lihat teman saya. Terus saya udah lewatin teman, saya telepon sama teman, tunggu bentar ya gitu. Temen pun bilang, kenapa sih kok dilewatin gitu kan, udah kelewat nih, ada apa gitu kan. Bentar, di situ nggak 2 orang tapi 3 orang kan gitu. Saya belum berani ngomong itu di situ ada pocongnya, itu saya belum berani. Setelah saya udah 10 menit 15 menit saya balik lagi ke situ, udah nggak ada. Saya baru berani ngomong, tadi di sini ada 3 orang loh, yang satunya mirip pocong kan kayak gitu. Saya tolongin kan, kehabisan bensin ternyata kan. Saya dorong
Terus selesai saya langsung pulang ke rumah. Udah, ternyata kan itu hari pertama saya lewatin, udah lihat-lihat itu kan hari pertama. Terus itu terulang sampai 3 bulan lamanya saya ngelihat di rumah saya ada apa. Saya pas lihat di depan rumah ada apa, itu udah kelihatan jelas banget lah. Itu bentuknya kayak hitam besar, badannya ada bulunya, atau yang di bundel kayak pocong gitu kan udah biasa gitu ya. Orang-orang cewek-cewek yang nggak ada mukanya, rambutnya panjang-panjang tuh udah biasa ngelihat yang kayak gitu. Jadi saya takut selama 3 bulan. Terus orang tua baru tahu itu 3 bulan terakhir, baru tahu saya kayak gitu. Saya cerita sama orang tua, baru berani ngomong kan sama orang tua. Terus minta solusinya gimana. Terus saya cerita awal saya kayak gini gimana sama orang tua. Terus saran orang tua, yang orang yang dulu ngasih tahu saya itu disuruh ke rumah. Terus saya panggil lah itu si ustadznya yang dulu di pesantren kan, disuruh ke rumah. Terus si ustadznya itu kan datang ke rumah. Dia ngomongnya salah paham lah itu, salah paham, salah ngasih cara buat saya kan. Saya niat saya maunya minta yang cuma sekilas, cuma lihat makhluk gaib cuma sekilas kan. Terus udah gitu, nggak seterusnya kayak gini gitu kan. Terus katanya si ustadz itu dianjurkan mata batin saya ditutup. Ini namanya mata batin saya itu kebuka, kata si ustadznya kan. Saya disuruh nutup. Terus si ustadznya bilang saya nggak bisa nutup. Saya udah usahain tadi nutup si Kirom tapi nggak bisa. Ini cari orang lain dulu, ntar saya bantu cari orangnya waktu itu kan, cari orang pinter lain gitu kan. Terus udah ada banyak tuh, udah 3, 4, 5 orang yang udah datang tuh nggak bisa nutup lah itu, masih aja ngelihat. Kadang orang datang mau nyembuhin saya udah bilang, oh kamu bawa apa itu kan. Bahasa orangnya itu ada makhluk gaibnya yang dampingin gitu kan. Udah bilang kayak gitu orangnya. Kalau biasanya kayak gitu orangnya nggak berhasil. Kalau saya udah lihat dulu isinya apa, nggak berhasil. Terus Pak, suatu hari ada orang datang, katanya dengar kabar dari saudaranya kalau saya kayak gini. Terus minta air segelas, ambil di gentong, namanya gentong di tempat saya dulu, nggak tahu bahasa Indonesia apa, gentong air putih. Terus diberikan sama ibu saya, disuruh doain buat anaknya. Ibu saya nggak bisa doa gitu kan, ya terserah sebisanya, yang penting buat anaknya, buat sehat lagi, gak kayak gini lagi. Terus didoain sama ibu saya, gak tahu doanya apa, dikasih sama saya. Setelah saya minum, saya disuruh wudhu, disuruh sholat, namanya sholat tobat lah gitu. Ini disuruh sholat tobat aja itu. Saya sholat tobat, kalau saya sholat, dah setelah sholat itu saya rasanya langsung plong, gak kayak takut, udah nggak takut lagi lah itu, udah kayak yang sebelumnya lagi gitu. Udah nggak lihat, udah nggak bisa lihat apa-apa lagi, ya udah bisa lihat kayak manusia normal. Iya gitu. Ya ini bukan salah pergaulan atau apa sih, pergaulan saya ya sama orang yang main-main sama yang sama ilmu gaib kayak gitu lagi gitu kan. Saya jadi penasaran lagi, pengen lihat lagi gitu kan gitu. Terus saya cerita sama teman, saya pengen dibukain, dulu saya pernah kebuka gini-gini loh sama teman gitu kan. Teman saya langsung bilang, oh ini gampang kalau kayak gini, dulu masalahnya udah pernah kebuka gitu kan. Saya nggak tahu sih itu diapain sama 4 orang itu. Saya kan minta dibuka lagi itu mata batin saya kan sama teman saya 4 orang itu kan. Itu dalam prosesnya selama 2 minggu. Dan maksudnya beda lah sama yang dulu prosesnya kan. Kalau ini saya dibantu sama temen, kalau yang dulu kan saya sendiri yang lakuin, baca-baca setelah sholat, puasa apa gitu kan. Coba kan kalau yang ini sama teman kan saya cuma ngerasain kan di badan terasa kayak setrum pas lagi saat ritualnya itu
Itu saya lakuin selama 2 minggu. Setelah 2 minggu kan saya disuruh ngeliat. Itu saya masuk ke paguyuban kuda lumping ya. Saya masuk ke paguyuban kuda lumping. Di situ saya disuruh lihat. Itu kan masuk sama teman-teman. Teman saya disuruh nyuruh saya ngelihat orang pas lagi kesurupan dan lagi ngobatin apa namanya? Mengobati orang yang kesurupan. Saya disuruh ngelihat di atas kepalanya itu ada apa gitu kan. Pas pertama orang cara ngeluarinnya pas mau nyembuhin orang yang kesurupan itu, saya lihat kayak asap keluar dari atas kepala, dari rambut nih, dari rambut. Jadi itu kemampuan yang dulu muncul lagi dong kan, yang sebelumnya Iya, hilang. tapi ini beda. Kalau dulu kan kayak bayangan-bayangan, kalau ini kayak asap. Pertama saya ngelihat kayak asap, kayak orang asap rokok keluar dari kepala orang yang mau disembuhin pas kesurupan. Pertama saya ngelihatnya cuma asap rokok, terus saya ngeliatin lagi orang yang kesurupan lagi, terus beda lagi. Asapnya itu kayak ada bentuknya, bentuk wajah mirip orang gitu kan. Terus kayak gitu saya kan selama berapa hari saya ngelatih itu, udah sampai itu kayak orang lah, keluar dari tubuh orangnya itu mirip bayangan, tapi bentuknya semakin jelas lah itu kan. Dan di situ saya juga main kuda lumping. Saya pertama kesurupan setelah saya kebuka itu, saya main kuda lumping. Saya pertama kali kesurupan, setengah badan saya yang ke bawah nggak bisa gerak. Soalnya sebelumnya itu pernah ada punya pengalaman main kuda lumping atau itu? Belum, itu pertama kali saya main kuda lumping. Saya main kuda lumping udah selama 1 minggu. Setelah saya kebuka itu main kuda lumping, selama 1 minggu saya nggak pernah kesurupan. Saya pengen kesurupan tuh, padahal saya pengen kesurupan. Terus si pawangnya kuda lumping bilang kalau nggak bisa gerak itu diem aja, ntar diem aja, nggak usah berontak lah, ikutin. Dia mau ke kanan ya ikutin ke kanan, dia mau ke kiri ikutin ke kiri gitu kan. Saya ikutin. Saya nggak bisa melek nih, tapi setengah badan ya ke bawah, saya nggak bisa gerak, saya nggak bisa lihat, saya merem, saya diem aja. Ada yang masukin kembang bunga lah ke mulut saya tuh, saya disuruh makan. Ya masih terasa pahit, tapi kaki ke bawah udah nggak bisa gerak lah, dari pusar ke bawah nggak bisa gerak. Dah itu disembuhin. Terus hari berikutnya saya main lagi, kayak ada yang dorong ke kanan gitu, saya langsung jatuh. Udah nggak inget apa-apa. Katanya sih udah kesurupan. Terus kayak gitu selama beberapa hari. Terus selang tuh ada yang beda lagi. Saya ngerasa saya ini lagi kesurupan, tapi saya ngelihat orang-orangnya tuh saya lihat semua, tapi badan gerak sendiri gitu kan. Badannya gerak sendiri. Saya lihat. Saya nggak dengar musik, kan ada musik kalau kuda lumping. Saya nggak dengar musik, tapi saya dengarnya orang ngomong. Di sana orang ngomong apa? Sekali nggak terdengar ya? Musiknya nggak sama sekali nggak dengar, tapi saya lebih peka kalau orang ngomong. Orang ngomong bisik-bisik pun saya dengar. Maksudnya Dari penonton ngomong apapun di telinga saya tuh kedengarannya rame orang ngomong. Dia ngomongin apa, ngomongin saya, ngomongin itu saya dengar semua. Tuh sampai sekarang lah saya kalau kesurupan kayak gitu, saya sering lah kesurupan kayak gitu. Ya ada yang makan beling gitu kan. Ada ya, saya sih juga makan beling. pernah saya makan belingan. Yang dirasain apa begitu makan beling itu? Yang saya sih nggak ngerasa saya sedang makan beling sih. Saya waktu itu nggak sadar. Cuma pas setelahnya main kuda lumping, terus saya tanya, saya tadi pas kesurupan ngapain aja gitu kan. Terus teman saya jawab, tadi kamu makan beling neon sama beling gelas kan gitu kan.
baru taunya oh saya berarti makan beling ya. Yang penting mulut saya gak kenapa-napa kan, takutnya robek-robek atau gimana kan, takutnya saya sih kayak gitu terus. Nah, tapi terusnya emang ada kayak perut tuh terasa sakit sih, terus kayak temen ada yang bilang ini diganti aja jangan beling gitu kan. Ya ada yang ngomong itu coba diganti sama kerupuk ya kan, sama kan gitu kan, crispy aja kan sama, gimana coba gitu kan. Menurut Ya itu ada bantuan dari makhluk yang ya makan beling itu atau gimana? kurang tahu sih cara nalarnya gimana ya, setan makan beling itu kan, dari saya pun berpikir kok bisa ya itu setan makan beling itu kan, setannya setan apa, kalau makan darah makan daging gitu kan pasti ada. Pas kesurupan nggak ada ngelihat apapun ya? Enggak, Hanya pendengaran yang pendengaran. Kadang lihat, kadang ya cuma denger, kadang sama sekali kayak orang tidur, cuma pas baru sembuh badan sakit semua gitu kan, kadang kayak gitu kan. Ya nggak tahu sih, cuma kan di pikiran saya kalau makhluk ini yang datengin yang ke tubuh saya rasanya gini, kalau makhluk beda lagi yang ke tubuh saya rasanya beda-beda kayak gitu kan. Kalau yang ini saya cuma denger, gak bisa lihat, terus kayak yang ini kayak bisa lihat, kadang sama denger tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kalau makhluk ini lagi saya kayak orang tidur gitu aja. makhluk yang paling kuat yang pernah masuk itu kekuatannya seperti apa yang paling dirasain? Itu yang biasanya makan beling. Biasanya kalau saya kesurupan, saya udah ngomong sama teman, kalau saya mau minta beling jangan dikasih ya, itu kan perut saya kan juga ada rasa sakit gitu kan, dari dalamnya kan biasanya dikasihnya kan neon yang nggak terlalu bahaya kan gitu kan. Kan di neon tuh ada zat yang putih-putihnya itu kan di dalam, itu mungkin yang buat perut saya sakit. Terus saya bilang sama temen jangan dikasih ya gitu kan. Kalau saya nggak dikasih selama itu badan saya tuh kayak pegel-pegel, tapi kalau makan itu ya badan enakan, cuma perut sakit gitu aja gitu. Mungkin itu yang paling ngerasa beban atau merasa paling besar, yang sering ke tubuh saya itu yang itu. Soalnya dampaknya langsung ke tubuh. Yang lain kan cuma paling makan kembang udah gitu, minta menyan gitu kan, minta dupa gitu kan, udah biasa kan kayak kalau gitu. Terus saya dimarahin tuh sama orang tua setelah saya orang tua tahu saya ikut kuda lumping. Orang tua saya marah, saya nggak dibolehin ikut kuda lumping lagi. Ya katanya musyrik lah apalah, tapi kan niat saya itu melestarikan budaya, cuma kan mungkin cara-caranya atau kepahamannya orang-orang kan berbeda-beda kan kayak gitu Berarti aja. itu waktu kuda lumping itu tahun berapa kisarannya? Itu sekitar tahun 2013-2014 saya. Itu lumayan jauh dari Iya, pas 2007. Iya. Setelah itu saya kan dimarahin sama orang tua. Ya saya sering ngumpet-ngumpet lah sama orang tua, masih main di mana, bilangnya main ke rumah teman, tapi kan terus main kuda lumping kayak gitu. Ya lama kelamaan sih saya juga mikir ini kalau diterusin sih nggak ada gunanya lah gitu, cuma main-main kayak gini gitu. Terus ya saya juga ketemu tuh sama orang, maksudnya ya orang yang saya dipercaya. Dia ngomong sama saya, maksudnya kan ya saya anggap guru lah gitu. Ngomong jangan diterusin, ya kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa, tapi kan jangan buat main-main gitu. Kalau kayak gitu yang penting apa ya, kita sama tahu aja gitu. Takutnya kan salah jalan jadinya syirik atau gimana gitu kan, saya kan takutnya kayak gitu. Emang saya berpikirnya kan saya mainan kayak gitu, saya terjun ke itu, tapi kalau nggak ada yang membimbing takutnya saya salah jalan jadinya syirik, jadinya sombong, takabur atau gimana kan kayak gitu. Terus saya nemu itu guru saya, dia yang bimbing saya, dia yang bisa ngajarin saya ngontrol gimana buka
mata batin saya, gimana nutup mata batin saya, ya sampai sekarang saya bisa ngerasa nyaman tuh ya karena guru saya sih. Maksudnya kan nggak kayak dulu kebuka los langsung lihat semuanya kayak gitu kan, nggak. Apa yang dibilang sama guru yang terakhir ini yang membuat merasa lebih nyaman gitu? Iya, mana ya ngomongnya sih, jangan terlalu diperdalam ilmu gaib kayak gitu kan, takutnya malah menyesatkan kan kayak gitu. Itu kan udah saya takutnya yang cuma kayak gitu aja sih, takutnya cuma salah jalan gitu kan. Terus saya oh iya ya kan gitu kan, semakin dewasa kan kita semakin berpikir nggak selalu kayak gitu kan. Terus ya saya ya ngikutin apa omongannya yang beliau katakan, maksudnya guru saya itu katakan. Apa yang bisa diambil dari peristiwa ini yang sebelumnya kan sebetulnya nggak pengen ini terjadi selamanya, yang pengennya hanya sekilas-sekilas aja, ternyata malah sampai sekarang juga masih merasakan itu. Apakah sekarang sudah bisa menerima keadaan itu? Awal-awalnya sih berat, tapi kan terusnya kan saya udah menemukan guru yang bisa membimbing saya. Buat yang belum ngelakuin ya jangan dilakuin lah, takutnya kan salah jalan jadinya musyrik syirik kan kayak gitu. Yang penting kita jaga sikap aja di tempat-tempat yang sekiranya kita anggap angker, kita anggap itu ada makhluknya. Yang kan kita di sini nggak hidup sendiri kan, pasti ada makhluk-makhluk yang kayak gitu. Yang penting kita jaga sikap lah di situ. Nah, terakhir ya Mas Brom, selama kita ngobrol ini, apakah sempat kebuka juga mata batinnya untuk melihat apakah ada di sekitar kita ya? Sebenarnya sih dari awal kita datang sih udah dikelilingi, adalah gitu, udah banyak lah ada di ngelilingin kita semua lah. Bagaimana kita bersikap? Yang penting kita di sini nggak ngapa-ngapain, kita baik-baik saja di sini, niat baik ya udah, mungkin dia nggak ganggu lah itu udah. Baik, oke, terima kasih Mas Kirom sudah banyak menceritakan hal-hal yang sebelumnya mungkin kita belum tahu dan menceritakan pengalaman terbuka mata batinnya itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Sehat-sehat selalu Mas Kirom. Demikian kisah mata batin kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.